Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Indah. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang ABK dan jenis-jenis ABK. Yang pengen tahu apa itu ABK dan jenis-jenisnya, stay tune terus ya. Oke, hal yang pertama yaitunya apa sih itu ABK? ABK adalah anak atau seseorang yang mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu secara fisik, mental, sosial, dan intelektual. Oke, di sini aku bakal ngebahas 10 jenis anak ABK. Yang pertama, tunagrahita. Tunagrahita itu apakah? Tunagrahita itu adalah anak atau seseorang yang mengalami masalah pada proses perkembangan secara mental dan intelektual. Jadi, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki intelektual di bawah rata-rata anak normal pada umumnya. Oke, yang kedua yaitunya anak tunanetra. Anak tunanetra itu apakah? Tunanetra itu anak atau seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, baik itu secara keseluruhan atau tidak bisa melihat sama sekali, maupun low vision atau masih ada sedikit penglihatannya, seperti bisa melihat cahaya dan sebagainya. Yang ketiga yaitunya tunarungu. Tunarungu itu apakah? Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pada pendengaran, pada fungsi pendengarannya, sehingga mengalami sulit untuk mendengar, sehingga anak tersebut sulit pula untuk berbicara. Karena tidak ada yang didengar, maka anak tersebut sulit untuk berbicara. Itu yang dinamakan tunarungu. Makanya anak tunarungu sering dikatakan sebagai tunawicara. Itu ada yang bersifat permanen atau tidak permanen. Yang keempat itu tunadaksa. Apa sih kak tunadaksa? Tunadaksa adalah anak yang memiliki gangguan pada fungsi gerak, seperti anak yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, atau anak yang mengalami gangguan pada sendi, otot, tulang, seperti itu. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras itu adalah anak yang mengalami gangguan atau kesulitan dalam diri sendiri, dalam berperilaku. Itu anak nakal atau anak nakal, nah itu namanya anak tunalaras. Dia sangat-sangat tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri sehingga dapat merugikan diri dia sendiri dan orang lain atau orang di sekitarnya. Itu disebut dengan anak tunalaras. Yang keenam yaitunya anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar itu anak yang mengalami gangguan pada satu atau dua kemampuan dasar, seperti sulit untuk menulis, sulit untuk membaca, sulit untuk berhitung, seperti itu. Sulit untuk menghafal. Itu biasanya anaknya itu berada di sekolah normal, tidak di SLB. Yang ketujuh, anak hiperaktif atau ADHD. Kak, anak ADHD itu anak apa sih kak? Anak ADHD itu anak yang sulit untuk diam, anak yang tidak bisa diam, anak yang terlalu aktif. Makanya namanya hiper. Hiper itu terlalu, hiperaktif, terlalu aktif. Dia pikirannya sangat kacau sehingga tidak bisa berkonsentrasi. Anak hiperaktif sulit untuk duduk selama 5-10 menit itu untuk duduk diam itu sangat-sangat sulit. Ya, dia selalu pengen bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi seperti itulah anak hiperaktif. Yang ke-8, autis. Autis itu adalah anak yang mengalami gangguan pada perkembangan baik itu secara sosial, komunikasi, dan perilaku. Anak autis itu biasanya sangat sulit berinteraksi antara temannya. Dia mempunyai dunia dia sendiri. Dia sulit untuk berkomunikasi, bersosialisasi. Anak autis itu lebih cenderung biasanya dia tidak suka bermain atau bergabung dengan
anak-anak yang lain. Dia punya dunia dia sendiri, dia akan lebih suka dengan apa yang dia lakukan sendiri dan sibuk dengan hal yang menurut dia bagus untuk diri dia sendiri gitu. Dia lebih tertarik dengan hal-hal seperti benda-benda yang bergerak gitu. Anak autis biasanya seperti itu. Perilakunya itu beda dengan anak normal pada umumnya. Yang kesembilan yaitunya anak berbakat. Anak berbakat itu anak yang memiliki kemampuan atau kecerdasan atau EQ di atas anak normal pada umumnya. Seumurnya itu EQ-nya lebih tinggi. Pernah sih lihat sih orang yang dia baru umur 10 tahun tapi udah SMA seperti itu, atau baru umur 15 tahun tapi sudah tamat kuliah seperti itu. Itu termasuk anak berbakat dan biasanya itu adanya di sekolah normal, tidak di sekolah SLB. Yang ke-10 yaitunya anak lamban belajar atau slow learner. Anak lamban belajar ini EQ-nya biasanya antara anak normal dan anak tunagrahita, dia berada di tengah-tengahnya ini. Jadi antara normal dan tunagrahita dia berada di tengah-tengahnya. Ya. Terus anak lamban belajar ini biasanya lamban untuk berpikir. Dia bisa hanya saja perlu waktu untuk diulang. Nah, perlu diulang baru dia mengerti. Harus perlu berulang-ulang kali menjelaskan guru baru dia mengerti. Itu namanya slow learner atau lamban belajar. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat tentang ABK dan jenis-jenis ABK. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.